Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Mungkin di sini sudah banyak ya yang sudah mengetahui tentang teknik-teknik dasar dari Microsoft Excel. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian Excel. Excel merupakan salah satu aplikasi perkantoran dalam paket aplikasi Office yang memiliki penggunaan cukup banyak. Aplikasi ini merupakan pengelola spreadsheet dan secara khusus digunakan untuk membuat tabel beserta perhitungan data di dalamnya. Penerapannya pun ternyata cukup luas. Tak hanya pembuatan tabel laporan keuangan, namun Anda juga dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk beragam pembuatan dokumen spreadsheet lainnya. Di sini banyak jendela-jendela Excel yang harus Anda ketahui agar dapat mengaplikasikan Excel dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang letter bar. Di sini sama ya dengan Word. Letter bar pada Excel berada paling atas di jendela aplikasi. Isinya pun sama, ada quick bar, informasi nama dokumen, dan tombol kontrol jendela aplikasi. Yang di sini ini ya, ini namanya title bar. Kedua yaitu ribbon. Ribbon pada Excel berisi menu dan pengaturan spreadsheet. Ini ya namanya ribbon, seperti home, insert, ini formula, data, preview, dan view. Nanti akan dijelaskan sendiri bagaimana kegunaan setiap ribbon ini. Yang ketiga yaitu name box dan formula bar. Ini name box ya, di sini kan boxnya ada di sini A1. Ini berarti ada di sel yang A nomor 1. Ini formula bar, ini bisa digunakan untuk menulis rumus-rumus yang dapat Anda cantumkan bila Anda menggunakan Excel. Yang keempat yaitu sel aktif. Di sini sel aktif adalah yang ini A1 ya. Jika kita tekan di sini, ini akan di name box-nya berganti menjadi B7, berarti kan di B7. Yang selanjutnya di sini bisa dimasukkan data seperti ini. Yang kelima yaitu expand formula bar, adalah tombol untuk memperluas tampilan formula bar sehingga formula atau rumus dapat terlihat dengan lengkap. Expand bar itu ada di sini, ini ya, jadi seperti ini diperluas. Yang keenam yaitu tab sheet, adalah tombol untuk berpindah dari satu worksheet ke worksheet yang lainnya. Tab sheet itu ada di sini. Ini tab sheet ya, dari di sini. Ini sheet 1 dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya yaitu tab file. Tab ini berada paling kiri pada ribbon dan merupakan menu backstage yang berisi berbagai pengaturan aplikasi Excel.
Jadi di sini diklik nah tab file, di sini ada save as, open, close, info, design, new, print, save and send, help, option, exit. Di sini pasti kalian sudah tahu ya kegunaannya, jadi saya tidak akan menjelaskan lagi. Yang ke-8 yaitu spreadsheet dan heading. Spreadsheet adalah sebutan untuk nama dokumen atau lembar kerja pada Excel berisi kotak-kotak kecil yang membentuk tabel sebagai tempat memasukkan data dan hasil perhitungannya. Jadi di sini ini namanya spreadsheet, biasanya dinamakan worksheet. Kalau di makalah kami disebut spreadsheet. Ini namanya lembar kerja nih ya. Terus heading itu berinformasi yang menampilkan nama kolom atau baris, ya ini namanya heading, baris sama kolomnya di sini. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang status bar pada Excel, agak berbeda dengan Word ya. Jadi paling bawah di sebelah kanan dapat Anda lihat menu pengaturan tampilan spreadsheet. Di atasnya adalah horizontal scroll bar untuk menggulung layar ke kiri atau ke kanan, sedangkan samping kiri adalah tab sheet. Ini adalah tab sheet. Lalu di sini untuk mengatur lembar kerjanya untuk menggulung layar ke kiri dan ke kanan. Lalu selanjutnya ini untuk menambahkan sheet ya. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe data yang terdapat pada Excel. Yang pertama yaitu alphanumerik atau teks. Di sini di sel aktif ini bisa diisi dengan tipe data teks. Jadi teks itu A sampai Z, A, B, C, D, E itu namanya teks. Terus yang kedua itu numerik atau angka. Di sini juga bisa digunakan untuk menambahkan angka. Terus yang ketiga tipe data formula. Tipe data formula ini berisi rumus-rumus perkalian, biasanya diisikan di sini. Ini formula bar, jadi diisi rumus nanti akan tampil di sini juga. Terus di sini ada daftar tombol yang digunakan untuk menggerakkan pointer dengan keyboard. Jadi pointer di Excel juga bisa digunakan dengan keyboard ya. Di sini di makalah juga dijelaskan bagaimana tombol-tombolnya dan fungsi-fungsinya, mungkin bisa dibaca sendiri-sendiri ya. Terus yang selanjutnya kami akan jelaskan tentang fungsi Excel. Dalam pengoperasiannya, Microsoft Excel memiliki banyak sekali fungsi dan kegunaan. Berikut ini beberapa fungsi dan kegunaan dari Microsoft Excel. Yang pertama, memudahkan perhitungan otomatis dengan memanfaatkan rumus dan fungsi serta logika pada Microsoft Excel. Terus yang kedua, memberikan kemudahan membuat laporan keuangan. Yang ketiga yaitu memudahkan pembuatan tabel dan grafik berdasarkan dari suatu perhitungan. Yang keempat, melakukan perhitungan statistika. Misalnya statistika juga bisa menghitung dengan Excel, tapi biasanya lebih mudah dengan aplikasi yang biasa digunakan untuk statistik ya. Kalau yang nomor 5, sarana pembelajaran komputer dan logika. Selanjutnya, membuat daftar nilai sekolah maupun universitas. Di sini juga bisa digunakan untuk menilai siswa. Jadi di sini bisa kan
dimasukkan rumusnya bagaimana, lalu akan muncul nilai siswa masing-masing. Terus yang ketujuh Oke, aku akan menjelaskan sedikit tentang Microsoft Excel. Itu mulai dari home. Di home itu menu home pada Microsoft Excel memberikan perintah-perintah pada Microsoft Excel yang paling sering digunakan. Berikut ilustrasi dari menu home seperti ini. Ini adalah menu home. Lalu di home sendiri ada clipboard. Jika dibuka seperti itu, clipboard sendiri adalah grup perintah yang digunakan untuk melakukan cut, copy, paste pada Microsoft Excel. Cut adalah perintah untuk memindahkan data, copy perintah untuk menggandakan data, dan paste adalah perintah untuk menjalankan perintah cut, paste di sel, worksheet maupun workbook yang berbeda dengan data aslinya. Lalu selanjutnya ada font. Jika dibuka, font sendiri adalah grup perintah yang berfungsi untuk manajemen font pada Microsoft Excel. Anda dapat membuka dialog font dengan menekan Ctrl+Shift+F seperti berikut. Lalu Anda juga bisa mengganti font seperti yang kalian inginkan, juga bisa mengganti size yang kalian inginkan juga. Selanjutnya yaitu alignment. Alignment adalah grup perintah pada Microsoft Excel yang berfungsi untuk mengatur perataan tampilan data serta penggabungan sel Microsoft Excel. Anda juga dapat membuka dialog alignment pada Microsoft Excel dengan klik icon di pojok kanan bawah yang seperti saya contohkan tadi. Jadi jika dibuka seperti ini, format alignmentnya, di dalamnya ada number, ada alignment, ada font, ada border, ada fill. Nanti jika kita akan buka number juga akan muncul seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu number. Number adalah grup perintah yang berfungsi untuk merubah format tampilan angka pada Microsoft Excel. Terdapat banyak format angka pada Microsoft Excel seperti general, accounting, present text, dan lain-lain. Seperti inilah tampilan dialog number pada Microsoft Excel. Pilihan menunya juga sama seperti alignment tadi. Ada alignment, ada font, ada border juga, ada fill, ada protection. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu stylist. Di stylist sendiri ada conditional format, lalu ada format stable, ada call stylist. Stylist sendiri ada grup perintah yang berfungsi untuk memberikan kustomisasi tampilan sel pada Microsoft Excel. Fitur ini membuat tabel yang akan dicetak menjadi lebih menarik, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah cell. Cell adalah grup perintah yang berfungsi untuk melakukan modifikasi sel baik width, lebar, height, tinggi, dan lainnya. Di dalam cell sendiri ada insert, delete, sama format. Lalu selanjutnya ada editing. Editing adalah grup perintah yang sangat berfungsi untuk manajemen data. Editing menyediakan tombol perintah sering digunakan untuk membuat formula Excel seperti sum, max, min, dan lain-lain. Di dalam editing ada auto sum, min, clear, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu insert. Menu insert itu berfungsi untuk menyisipkan data pada lembar kerja Microsoft Excel seperti ini. Ini adalah menu pada insert. Lalu yang pertama yaitu ada tables. Tables adalah grup perintah yang berfungsi untuk membuat tabel dan pivot. Di dalam table ada ya seperti itu, pivot table, lalu ada table juga. Lalu selanjutnya ada illustration. Illustration adalah grup perintah yang berfungsi untuk menambahkan gambar dan shape. Jika kalian ingin menambahkan gambar, itu kalian bisa menambahkan lewat ini, illustration ini. Ada picture, clip art, ada shape, smart, ada screenshot juga. Lalu selanjutnya yaitu ada cards. Cards adalah grup perintah berfungsi untuk membuat grafik pada Microsoft Excel.
Berikut adalah ilustrasi dari dialog cards pada Microsoft Excel. Kalian bisa menambahkan grafik-grafik, yaitu ada ya seperti itu bentuknya, lalu line, P-bar, dan lain sebagainya seperti ini. Jika kalian ingin memasukkan grafik, kalian bisa tombol cards ini. Lalu yang selanjutnya yaitu Sparklines. Sparklines adalah grup perintah untuk membuat mini cards. Di dalamnya ada line, ada column, ada win atau loss. Lalu di samping Sparklines ada filter. Filter ada grup perintah yang digunakan untuk menyaring data. Terdapat dua jenis filter, yaitu slicer untuk menyaring data secara visual dan timeline digunakan untuk menyaring data berdasarkan waktu. Lalu selanjutnya ada link. Itu link yang ada gambar buminya. Itu gambar bumi apa bukan, guys? Itu. Lalu link adalah grup perintah yang digunakan untuk menambah hyperlink atau menambah hyperlink pada sel seperti itu. Jika kalian ingin menambahkan hyperlink. Lalu selanjutnya itu ada teks. Teks adalah grup perintah untuk menambahkan teks khusus. Ada text box, ada header and foot, ada word, signature line, ada object. Lalu yang terakhir adalah symbols. Simbol ada dua, ada question, ada simbol. Jika kalian ingin menambahkan rumus-rumus matematika, kalian bisa menambahkan dari equation ini dan juga dari simbol. Jika kalian klik simbol ini akan muncul banyak sekali. Kalian bisa memilih simbol-simbol mana yang kalian inginkan. Seperti itu. Selanjutnya adalah menu backlight. Menu backlight ini adalah suatu tab yang digunakan untuk pengaturan tata letak halaman dokumen pada Excel. Grup perintah yang terdapat pada menu backlight ini ada group themes. Ini ada group themes. Themes ini digunakan untuk memilih tema halaman yang meliputi warna. Ini ada color, font, dan efek. Yang pertama color. Color ini digunakan untuk mengatur warna tema halaman. Nah, kalian bisa memilih. Yang selanjutnya ada font. Font ini digunakan untuk merubah tampilan. Nah, yang selanjutnya ada efek. Efek ini digunakan untuk merubah efek tampilan yang diinginkan. Selanjutnya ada grup backstop. Di sini yang pertama ada margin. Margin ini fungsinya untuk memberi lebar batas kertas untuk dapat memberi atau mengubah lembar batas kertas. Yang selanjutnya ada orientation. Orientation ini fungsinya untuk mengubah posisi kertas. Portrait ini berdiri, landscape ini tidur. Jadi kita bisa memilih. Selanjutnya ada seal. Seal berfungsi untuk merubah ukuran kertas. Selanjutnya ada print area. Print area ini fungsinya untuk menentukan luas area yang akan di-print dalam suatu halaman. Selanjutnya ada breaks. Breaks ini fungsinya untuk memutuskan halaman bawah sehingga berada pada halaman berikutnya. Selanjutnya ada background. Background ini fungsinya untuk memberi background pada lembar kerja. Di sini juga bisa dapat memberikan foto. Kita bisa memberi foto. Selanjutnya ada print
title. Fungsinya ini untuk menentukan baris yang di print berulang-ulang. Nah, selanjutnya ada group scale to fit. Di sini ada width. Width ini fungsinya untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil print out. Ini. Selanjutnya ada height. Height ini fungsinya untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil print out. Kalau yang width tadi berdasarkan lebar, kalau height ini berdasarkan tingginya. Selanjutnya ada scale. Scale ini fungsinya untuk menentukan lembar kerja pada hasil print out. Selanjutnya ada group sheet of themes. Ini ada greedy limbs, berfungsi untuk menentukan apakah garis pandu pada lembar kerja akan ditampilkan atau tidak. Yang kedua ada headings, berfungsi untuk menentukan apakah kolom pada lembar kerja akan ditampilkan atau tidak. Kita bisa memilih view atau print. Selanjutnya ada group arrange. Di sini ada bring forward, berfungsi untuk meletakkan objek pada posisi paling depan. Selanjutnya ada backward. Fungsinya ini untuk meletakkan objek pada posisi paling belakang. Selanjutnya ada selection pane. Fungsinya ini untuk menampilkan kotak dialog. Selection pane. Ini ya. Selanjutnya ada align. Ini fungsinya untuk menata alik antara objek. Selanjutnya ada group. Group ini fungsinya untuk menjadikan beberapa objek menjadi satu grup. Yang terakhir ada rotation. Ini fungsinya untuk memutar objek. Nah, selanjutnya ada menu formulas. Menu formulas ini merupakan menu di mana di dalamnya ini terdapat fasilitas-fasilitas yang mendukung penggunaan formula. Di dalamnya ini terdapat sub menu grup yang letaknya berada di deretan menu formula. Ini ada group function library. Function library ini berfungsi untuk membuat keuangan, matematika, logis, teks, waktu, dan kelompok fungsi lainnya. Nah, ini ada insert function. Ini fungsinya untuk memasukkan formula, untuk memasukkan rumus. Ada autosum. Autosum ini untuk mengolah data yang berkaitan dengan angka secara otomatis. Selanjutnya ini ada vacancy reset, berfungsi untuk membuka kembali formula yang digunakan. Lalu ada finansial. Finansial ini berisi kumpulan rumus yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya ada logika. Ini berisi kumpulan rumus yang berkaitan dengan logika atau analisa. Selanjutnya ada teks. Teks ini berisi kumpulan rumus yang berkaitan dengan teks. Selanjutnya ada date and time. Ini berisi kumpulan rumus yang berkaitan dengan tanggal dan waktu. Lalu ada lookup and reference. Ini berisi kumpulan rumus yang berkaitan dengan data dan referensi.
Lalu ada math and trim. Ini berisi kumpulan rumus yang berkaitan dengan ilmu pasti dan trigonometri. Yang terakhir ini ada more function. Ini berisi kumpulan rumus lainnya, ada statistical, analytic, dan lain-lain. Selanjutnya ada group definite names. Di sini ada name manager. Definite names ini untuk mendefinisikan nama sel maupun rank atau membuat sistem penamaan pada sel atau rank yang diinginkan. Di sini ada name manager. Name manager ini fungsinya untuk mengatur atau merubah atau memperbaiki sebuah rank atau sel. Selanjutnya ada defi nama. Ini bisa untuk memperbaiki atau merubah sebuah rank atau sel. Ada use in formula. Ini berfungsi untuk mengetahui nama sebuah sel yang digunakan dalam rumus. Ada create from selection. Ini berfungsi untuk membuat nama sebuah sel atau rank yang dipilih. Selanjutnya ada group formula auditing. Ini ada track precedence. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan yang berhubungan dengan sel-sel yang terkait dengan sebuah sel yang berisi rumus. Selanjutnya ada track dependence. Ini juga berfungsi untuk menampilkan anak panah yang berhubungan dengan sel-sel yang terkait dengan sebuah sel yang berisi. Ada remove arrows. Ini untuk menghilangkan efek anak panah dari track precedence dan track dependence. Jadi ini untuk menghilangkan anak panah tadi. Selanjutnya ada error checking. Nah, ini berfungsi untuk mengecek formula yang error. Selanjutnya ada evaluate formula. Ini berfungsi untuk mengevaluasi rumus. Yang terakhir ini ada wedge window. Wedge window ini berfungsi untuk menampilkan jendela yang digunakan untuk memonitor beberapa sel sekaligus, meskipun sedang bekerja pada lembar yang berbeda. Yang terakhir ini ada group calculation. Nah, group calculation ini digunakan untuk melakukan kalkulasi atau perhitungan terhadap serangkaian data dalam suatu rank atau set dalam workbook yang aktif. Di sini ada calculation options. Ini fungsinya adalah untuk memilih rumus yang akan dikalkulasi atau dihitung. Selanjutnya di sini ada calculation now. Ini fungsinya untuk menghitung atau mengkalkulasi data pada workbook yang sedang dikerjakan. Yang terakhir ada calculating sheet. Ini fungsinya untuk menghitung serangkaian data pada sheet yang sedang dikerjakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ribbon data. Di ribbon data ini ada 5 kelompok ya. Mungkin bisa dibaca di makalahnya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari ribbon data. Yang pertama yaitu get external data. Di sini digunakan untuk perintah yang berfungsi.
melakukan import data di luar lingkup Excel seperti Microsoft Access. Ini Microsoft Access dari web, dari teks, atau dari yang lainnya. Banyak sekali untuk mengimport data dari selain Excel. Terus yang kelompok yang kedua yaitu connection. Di sini digunakan untuk merelasikan tabel-tabel dalam lembar kerja Microsoft Excel, untuk menghubungkan lembar kerja dengan tabel-tabel. Terus yang ketiga yaitu sort and filter. Di sini digunakan untuk grup perintah terdapat pada menu Home Microsoft Excel. Jika di sini di Home ini ada perintah apapun, maka di data ini pasti ada di sini untuk menghubungkan grup perintah di sini. Terus yang keempat yaitu data tools. Di sini adalah grup perintah untuk penggunaan tingkat lanjut untuk analisis data. Biasanya digunakan untuk penelitian. Jadi kalau penelitian biasanya menggunakan ini buat analisis, scenario manager, policy, data tabel, data validasi. Di sini banyak ya. Terus yang terakhir itu outline. Outline ini digunakan untuk mengelompokkan data sehingga lebih mudah untuk dilihat. Jadi bisa digabungkan datanya, bisa tidak digabungkan. Jadi kalau nggak jadi digabungkan bisa di ungroup, dan ini subtotal. Jadi jadikan seperti ini ya. Itu dari ribbon data. Oke, yang selanjutnya yaitu review. Di sini review itu difokuskan untuk menyunting fungsi seperti pengejaan, thesaurus, comments, dan proteksi. Menu review ini terdiri dari beberapa kelompok ya, yaitu yang pertama proofing, yang kedua yaitu language, comment, dan change. Di sini yang pertama akan saya jelaskan adalah proofing. Proofing di sini yaitu ada kelompok yang digunakan untuk menganalisis kesalahan yang ada pada penulisan di Microsoft Excel ini. Yang pertama, yang di dalamnya ada spelling. Di sini untuk mengecek ejaan tulisan yang berdasarkan dengan EYD. Yang kedua yaitu research. Di sini digunakan untuk memastikan makna suatu kata. Thesaurus digunakan untuk menampilkan alternatif kata dari teks yang diketik dalam sel di sini ya. Yang kelompok yang kedua yaitu language, adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk menerjemahkan data yang dibuat ke bahasa lain. Di dalamnya ada translate untuk menerjemahkan tulisan ke bahasa lain. Yang ketiga yaitu comment. Comment sini digunakan untuk menambahkan komentar di lembar kerja sini. Yang pertama yaitu new comment. Ini digunakan untuk menambahkan komentar baru. Yang kedua yaitu delete. Di sini digunakan untuk menghapus komentar. Yang ketiga itu previous, digunakan untuk melihat komentar sebelumnya. Next digunakan untuk melihat komentar selanjutnya. Show all comment digunakan untuk melihat semua komentar. Di sini change digunakan untuk kelompok change ini digunakan untuk memberikan keamanan pada data yang ada di Microsoft Excel. Jadi di sini ada beberapa icon ini ya.
digunakan untuk penjagaan atau proteksi. Yang terakhir yaitu view. Yang pertama yaitu workbook views. Yang pertama yaitu normal, ini adalah default dari Microsoft Excel. Yang kedua pipeline, ini digunakan untuk merubah lembar kerja Microsoft Excel. Yang selanjutnya adalah public preview, digunakan untuk menampilkan spreadsheet dalam preview cetak beserta garis pembatas antar halaman. Jadi digunakan untuk menampilkan batas halaman, pembatas antar halaman. Ini selanjutnya custom views. Yang terakhir full screen, digunakan untuk full layar di sini. Kelompok yang kedua yaitu show. Yang pertama yaitu ruler, di sini adalah penggaris. Yang kedua yaitu grid lines, ini digunakan untuk mencetak garis grid atau batas sel. Coba ya, contohnya dilakukan jadi seperti ini, lalu dicetak lagi jadinya seperti ini. Jadi grid lines itu yang ini. Formula bar, ini untuk menampilkan atau tidak formula barnya. Coba dilakukan ya, seperti ini. Yang keempat yaitu heading ini ini ya, ABCD ini 1, 2, 3. Coba dihilangkan seperti ini tampilannya. Yang selanjutnya yaitu zoom. Di sini adalah digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja Excel. Yaitu yang pertama ini zoom, sama ya, ini 100%, ini seperti ini, berarti ukurannya 100%. Zoom to selection, ini digunakan untuk merubah ukuran, bisa dirubah, bisa diperbesar sama membesar. Terus yang keempat yaitu window atau jendela, ini digunakan untuk ya jendela Windows ya. Display and hide freeze pants, ini ya semua. Kalau ini digunakan melihat, sekarang itu ada di book 1 ini ya. Yang terakhir yaitu makros. Di sini digunakan untuk manajemen perintah yang ada di Excel. Jadi kalau ada perintah di Excel, lihatnya di sini, view makros, record makros, use relative reference ya, seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami minta maaf jika ada kesalahan kata. Bila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.